Selamat berjumpa kembali, Shalom. Kali ini selamat berjumpa di acara Pena, Pesan Bermakna. Kali ini kita akan membahas beberapa hal yang menarik sekali untuk kita simak, karena dalam pembahasan ini kita akan belajar banyak hal. Nah, salah satu yang akan kita bahas nanti itu adalah bagaimana kehidupan kita tujuannya untuk lebih baik lagi. Oleh karena itu kita simak dulu, ada satu video singkat yang bisa akan memberikan pemahaman sedikit tentang kehidupan kita, dan video ini nanti kemudian kita akan bahas sejenak. Semoga video ini akan membuat kita membuka wawasan kita, pengertian kita, dan kita semakin diubahkan semakin luar biasa. Coba nanti kita simak video ini sejenak. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik. Gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan. Diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang, yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Puji Tuhan, kita sudah melihat video singkat tadi. Menarik, ini kasus tentang Yuni yang sudah dibahas secara singkat di dalam video tadi. Namun kita harus mulai perhatikan dengan baik dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, sekarang
anak-anak dalam kehidupan kita, dalam manusia, setiap orang, bahkan orang-orang dewasa, mereka lebih cepat belajar dengan sebuah teknologi atau media daripada di dalam sebuah kelas atau berhadapan di dalam sebuah pembelajaran di dalam bentuk manual seperti dulu. Yang saya maksud manual ini adalah perjumpaan guru dengan murid yang kemudian diajarkan sedemikian seperti zaman-zaman dulu. Tetapi zaman dulu kita tidak ada teknologi yang begitu cepat memberikan informasi. Semua berasal sumbernya dari guru. Namun sekarang kecepatan informasi membuat kita semakin harus memahami bahwasanya informasi ini akan memberikan kita pemahaman. Nah, dampak dari itu adalah salah satu yang menyebabkan dampak dengan kasusnya Yuni adalah bentuk kerendahan diri atau rendah diri atau yang disebut minder. Nah, saudara, minder ini adalah perasaan tidak mampu atau merasa tidak cantik atau merasa tidak tampan atau merasa tidak pintar dan lain-lain, sementara orang lain lebih dari dirinya, maka muncullah minder, muncullah perasaan rendah diri, dan ini berdampak negatif dalam kehidupan kita. Nah, kasusnya Yuni tadi, Yuni adalah orang yang biasa, tetapi dia ingin seperti orang yang lain. Dia berusaha dengan caranya. Akhirnya ketika gagal dalam kehidupan, keinginan itu, maka dia akan menjadi orang yang minder dan rendah diri. Nah, penyebabnya yang membuat perasaan minder atau rendah diri adalah yang pertama, kalau kita bisa pahami sejenak, karena anak ini pernah ditolak sejak dari dalam kandungan. Ketika anak sejak ditolak dari kandungan, bisa menjadi anak yang minder, anak yang berbeda begitu, karena ada penolakan. Yang kedua, penyebab yang kedua karena malu dengan kondisi keluarga. Kondisi keluarga ini keluarga yang tidak mampu, keluarga biasa, sementara teman-temannya orang-orang yang luar biasa. Keluarganya ini keluarga yang mungkin mengalami situasi yang berat, baik secara ekonomi dan lain-lain, baik secara hubungan, sehingga itu membuat anak ini atau pribadi ini menjadi pribadi yang minder, baik dari pendidikan, lalu dengan kondisi pendidikan dan perekonomian pun fisiknya mungkin tidak seperti orang lain. Orang lain itu sudah baik, orang lain sudah putih tubuhnya atau sudah ganteng, sudah tampan, sehingga ketika kita lihat diri kita ini biasa-biasa saja tampaknya, namun pada akhirnya ketika kita bandingkan itu akhirnya membuat kita minder. Kita merasa kurang di dalam fisik, cacat lah, inilah. Yang ketiga, karena pergaulan yang salah. Ketika kita bergaul dengan pergaulan yang hedon, sementara kita yang biasa-biasa saja, kemudian kita melihat kehidupan lingkungan kita seperti itu, kita juga minder. Dan yang keempat, sering dibully. Orang yang sering dibully membuat dirinya menjadi minder, dan ini sangat berbahaya untuk anak itu atau orang itu. Yang kelima, pernah mengalami pelecehan. Saya ingat sekali ketika ada kasus saya harus menangani seseorang yang mengalami pelecehan. Dia merasa minder ketika berjumpa dengan orang lain, dengan temannya, dengan orang tuanya. Kenapa? Karena dirinya sudah merasa sudah tidak baik lagi, karena sudah mengalami pelecehan dan sebagainya. Yang keenam, bisa karena salah didik, salah pendidikan yang itu berdampak, dan banyak hal kalau kita bahas tentang penyebabnya. Nah, oleh karena itu kita harus memahami hal itu. Nah, ciri-ciri orang yang mengalami minder atau rendah diri itu adalah, yang pertama adalah egosentris. Selalu berfokus pada diri sendiri, ingin melayani semua kepada dirinya. Semuanya orang diharapkan bisa memperhatikan dirinya. Kalau orang tidak memperhatikan dirinya, maka dia nggak cocok dan semuanya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang minder atau rendah diri adalah mudah tersinggung, mudah marah, mudah simpan kebencian dan kepahitan. Dan yang ketiga, susah bergaul. Yang keempat, menyendiri, tidak mau bergaul dengan yang lain. Artinya hidup dalam kehidupannya sendiri. Ketika berjumpa dengan orang lain, dia rasanya ada yang nggak pas, yang kurang dari hidupnya, merasa gini gitu dan lain-lain. Yang kelima, kurang percaya diri karena dirinya tidak sama dengan orang lain. Yang keenam, masih mengasihi diri sendiri. Artinya semuanya menyalahkan saya yang salah, semua saya yang tidak baik dan segala macam. Itu orang mengasihi diri sendiri. Yang ketujuh, merasa tidak layak atau tidak mampu. Dan yang kedelapan adalah negative thinking. Dan kalau sudah pada negative thinking ini, maka orang yang kita
mendekati kita sudah berpikir negatif. Kita sudah berpikir salah, semuanya kita pikirkan salah. Sehingga apa yang terjadi? Kita susah bergaul dan semuanya. Yang kesembilan, ciri atau tanda-tandanya orang yang minder, takut jika diberi kepercayaan. Dia tidak mampu karena dia merasa nggak mampu, kurang pinter, kurang apalah, kurang berpengalaman lah, kurang gini lah. Sehingga apa? Ketika diberikan kepercayaan baik dalam pekerjaan, baik dalam organisasi, dalam apapun, sehingga dia merasa kurang percaya diri. Aku bukan siapa-siapa, aku nggak mampu. Padahal kita ini punya kemampuan yang kita sebenarnya nggak pahami. Kalau kita eksplorasi hidup kita ini punya kemampuan dan macam-macam dan lain-lain. Itu ciri-ciri. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan sebuah solusi dalam hidup ini agar kita menang dari perasaan minder, menang dari perasaan rendah diri ini, sehingga menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Nah, perlu kita akan belajar dalam hal ini karena kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, ada solusi yang bisa saya bahas sedikit meskipun saudara nanti baca di layar. Yang pertama, solusi yang pertama, jangan pernah membandingkan keadaanmu. Karena apa? Setiap orang diciptakan itu adalah unik. Perhatikan. Dikatakan jangan pernah membandingkan. Kenapa? Karena kita ini diciptakan unik, nggak sama dengan yang lain. Tidak akan bisa sama dengan pribadi yang lain yang sudah ada. Kalau kita baca di dalam Mazmur 139, dalam firman Tuhan, saya akan bacakan cepat. Ya, dikatakan begini, 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib pula apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bersyukur artinya Tuhan menciptakan kita unik, kejadian kita yang dahsyat dan ajaib. Sekalipun kita ini adalah nampaknya mungkin gak sama dengan orang lain, tetapi perhatikan kita ini ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kita gak sama, orang kembar tidak akan sama. Pasti mereka akan berbeda. Nah, keunikan kita fahami. Ya, jangan pernah membandingkan kita dengan orang lain. Sadari bahwa engkau adalah unik dan berharga di mata Tuhan. Yang kedua, kembangkan talenta atau passion hidupmu. Ya, kalau kita baca tentang talenta Matius 25 14-30, kembangkan talenta hidupmu, kemampuanmu, prestasimu, tunjukkan sehingga engkau mampu menjadi orang menampilkan pribadi yang berbeda. Jadi pribadi yang luar biasa. Ketika engkau mampu mengembangkan prestasi hidupmu, kelebihanmu, kemampuanmu, maka saya yakin engkau tidak akan menjadi minder. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan mengasihi dan memiliki masa depan untukmu. Jangan kau merasa takut dalam hidupmu, aku gagal, aku gak akan bisa berhasil dalam hidup ini, aku mungkin gak akan bisa jadi orang yang lain, menjadi seperti dia, seperti itu, dan ini gak bisa. Kita gak bisa berpikir dengan cara itu. Tuhan itu memiliki masa depan. Amsal 23:18. Masa depan itu sungguh ada buat orang yang mengasihi Tuhan. Masa depan Tuhan siapkan. Tuhan yang memiliki masa depan. Oleh karena itu jangan merasa rendah diri, jangan merasa tidak bisa, jangan merasa minder. Sebab apa? Tuhan memiliki masa depan. Percaya, kalau orang berhasil, kita pun pasti berhasil. Jangan mengukur bahwa keberhasilan itu seperti orang lain yang sudah kaya, orang lain yang sudah terkenal. Bukan itu. Keberhasilan itu ketika kita mampu keluar dari kehidupan ini dan kehidupan kita membawa dampak kepada orang lain. Yang keempat, kembangkan pikiran yang positif. Saudara, perlu kita mengembangkan pikiran yang positif. Kenapa? Karena pikiran negatif itu menghancurkan kita. Pikiran positif itu dimulai dari sebuah motivasi hidup, dimulai dari kita banyak belajar firman Tuhan, dimulai dari bagaimana kita melihat orang-orang yang berhasil. Jangan melihat orang-orang yang mengukur hal-hal yang sesaat ini, hal-hal yang sementara, ukuran yang hari ini kita lihat seperti dalam video singkat tadi, mengukur bahwa orang yang hitam, orang yang pesek dan semuanya itu rasanya itu bukan orang yang yang akan dilihat orang, bukan itu ukurannya. Mau dilihat nggak dilihat, bukan itu. Keberhasilanmu, sekali lagi keberhasilanmu adalah bagaimana hidupmu itu bisa menampilkan kelebihan, potensi hidupmu, kembangkan dirimu, kembangkan pikiran yang positif. Ketika engkau mampu mengembangkan pikiran yang positif, maka hidupmu akan luar biasa. Dan yang kelima,
Jangan takut menghadapi realita hidup. Saudara, realita hidup itu ada. Dan itu kenyataan dan tidak bisa kita hindari. Kita harus hadapi. Sekalipun orang merendahkan kita, jangan kita merasa rendah diri. Sekalipun orang tidak memandang kita, jangan kemudian kita minder. Sekalipun mereka di atas kita, mungkin lebih cantik, lebih tampan, lebih kaya, lebih pintar, jangan kemudian rendah diri. Engkau masih punya kelebihan yang orang lain gak punya. Saudara, ingat baik-baik, engkau punya kelebihan yang orang lain tidak punya. Kembangkan kemampuan positifmu, kembangkan kelebihan positifmu, sehingga mampu membawa dampak bagi orang lain dan memberkati banyak orang. Dalam Matius 10 ayat 28, ya, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak binasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Takutlah akan Tuhan. Jangan takut menghadapi realita hidup. Sesulit apapun hadapi, selalu ada solusi. Perhatikan, selalu ada solusi bagi manusia, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Keenam, tetaplah bersyukur. Apapun keadaanmu, bersyukurlah. Jangan kemudian membandingkan dan semuanya. Jangan kemudian mengukur yang terlalu berlebihan. Tapi bersyukur. Apapun keadaanmu, apapun kondisimu, bersyukurlah. Sebab Tuhan melihat hidupmu bukan karena fisikmu. Tuhan melihat hidupmu bukan karena kekayaanmu. Tuhan melihat hidupmu bukan karena kepintaranmu. Murid Yesus, murid yang sederhana, tapi dia dipilih Tuhan, dipakai Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Ketampanan, kecantikan itu akan habis. Tetapi karakter ilahi, karakter rohani, itu yang kau bawa sampai di surga. Semuanya akan habis, kekayaan juga akan habis. Orang cantik, orang tampan akan tua. Kalau tua jelek juga. Oleh karena itu, jangan merasa minder. Engkau masih tetap berharga di mata. Kembangkan dirimu, terus kembangkan dirimu. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah miliki komunitas yang positif. Jangan bergaul dengan orang-orang yang mengukur dirinya dengan cara-caranya. Tapi ukurlah komunitas yang positif, ukurlah hidupmu dengan hal yang rohani, hal-hal yang Tuhan siapkan. Dikatakan dalam firman, wanita orang yang cantik zaman dulu itu memang dilihat berkerudung, tapi bukan berkepang-kepang atau berkerudung, tetapi yang cantik adalah yang muncul dari kehidupan yang paling dalam, inner beauty, inner man kita. Munculkan kehidupan kita yang dalam, yang memancarkan kehidupan di dalam Kristus. Karena itulah yang Tuhan cari. Karena itu yang kekal. Kalau yang sesaat, ketampanan, kecantikan, kekayaan, kepintaran itu akan selesai, tidak akan kekal. Tetapi yang kekal adalah kehidupan di dalam Kristus. Kembangkan dirimu, bangun kelebihanmu, ingat baik-baik, bangun karaktermu, supaya engkau menjadi orang luar biasa. Tuhan tidak butuh orang pintar, Tuhan tidak butuh orang yang hebat, Tuhan tidak butuh orang cantik, Tuhan tidak butuh orang tampan. Tapi yang Tuhan butuhkan adalah orang yang rendah hati, bukan rendah diri. Orang yang senantiasa menjadi hamba, bukan yang minder. Yang senantiasa mau melayani banyak orang, menjadi berkat dan membawa dampak positif kepada banyak orang. Saudara, sekali lagi, tinggalkan kehidupan yang salah. Jangan ada kasus-kasus Yuni tadi seperti dalam video, tapi buat kasus yang baru, yang positif, yang membuat hidupmu luar biasa di dalam kehidupan ini. Dan sekalipun apapun kondisimu, baik hitam, baik engkau pesek, baik engkau botak, baik engkau apapun, percayalah, ketika engkau mampu mengembangkan hidupmu, engkau akan dicari orang, engkau akan orang mencari engkau, bukan karena semuanya itu, bukan karena hal yang itu. Tuhan, orang tidak akan meninggalkan engkau karena kondisimu, tetapi karena melihat kelebihanmu, kemampuanmu, dan kemampuan itu bangun dari dalam hidupmu yang paling dalam, inner beautymu, inner manmu, bangun dari sana, yaitu ketika memiliki hubungan yang baik dengan Kristus, maka akan memancar kemuliaan Tuhan, dan hidupmu akan luar biasa dipakai Tuhan dan berkarya buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati engkau. Salam pena.